terkasih, mari kita bersatu dan damai sejahtera yang senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Firman Tuhan buat kita terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan demikian. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian teks firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, lebih terfokus kepada soal peraturan atau hukum. Oleh karena itu, gereja yang masuk dalam partner United Evangelical in Mission memberikan tema khotbah minggu ini, melawan suap dan korupsi. Melawan suap dan korupsi tentunya harus ada kerangka hukum, kerangka aturan yang membimbing, mengarahkan kita supaya kita bisa untuk melawan suap dan korupsi itu. Tentunya ada semacam frame berpikir, kerangka berpikir, dan kerangka bertindak supaya kita tidak salah bertindak untuk melawan suap dan korupsi itu. Menarik sekali andai kata kita mencoba melihat sekilas bagaimana konteks hadirnya firman Tuhan kepada bangsa Israel ketika itu. Saudaraku yang kekasih dan saya, kita bersepakat dan sama-sama memahami bahwasanya bangsa Israel sedemikian lama tertindas di Mesir dan mereka keluar dari perbudakan itu dan mereka senang. Malah mereka berkali-kali dikatakan dari mimbar ini melihat keluaran dari Mesir itu sebagai tindakan Allah menyelamatkan mereka. Allah datang lewat petunjuknya kepada orang-orang yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari penderitaan perbudakan, kemiskinan, penderitaan yang dahsyat selama 400 tahun itu. Mereka keluar dari Mesir, beranjak memasuki daerah Palestina, mendekati Gunung Sinai. Persisnya di Gunung Sinai mereka menerima
anugerah Tuhan, 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang diberlakukan untuk menata kehidupan mereka setiap hari. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, tapi termasuk di dalamnya, saudara kasih, kalau kita sama-sama meneliti, mengasihi alam, termasuk di dalamnya mengasihi hewan, mengasihi tumbuhan, mengasihi semua makhluk hidup yang telah diciptakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu lazim dikatakan oleh para ahli teologi melihat dan memastikan bahwasanya semua keputusan, peraturan dan mengkristal menjadi hukum di tengah-tengah orang Yahudi selalu terkait dengan gerak kehidupan mereka. Mereka bergerak hidup dari pertanian dan dari peternakan. Mereka berbudaya, mereka beragama, mereka memiliki relasi, menghidupi kehidupan dengan ekonomi, dan hukum mereka juga terkait dengan perekonomian, saudaraku yang kekasih. Karena itu lazim disebut bahwasanya hukum yang diperlihatkan oleh hukum peraturan orang-orang Yahudi menyimpan sedemikian kayanya pemahaman tentang kehidupan kolektivitas orang-orang percaya kepada Allah yang kini dalam nama Yesus. Saudaraku, kita katakan bahwasanya sedemikian lepas mereka bersuka cita keluar dari perbudakan Mesir, kini Allah memberikan hukumnya, dan hukum itu biasanya dikatakan orang sebagai tuntunan atau tuntutan Allah kepada umat manusia, kala itu kepada bangsa Israel. Apa tuntutan itu? Tuntunan terhadap apa? Itu tadi yang kita katakan, Bapak Ibu. Dituntut mengasihi Allah, dituntut mengasihi manusia, dituntut mengasihi semua alam, supaya semua terjamin relasinya dengan baik, supaya komunikasinya berjalan dengan baik, supaya perlakuannya tertata memperlihatkan cinta kasih. Karena itu boleh kita katakan bahwa tuntutan hukum Taurat adalah tuntutan kasih. Ekspresi perlakuan dari umat manusia atas hukum Taurat yang dituntut Allah untuk diberlakukan itu adalah penjabaran cinta kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Wujud kasih kepada Allah diperlihatkan manusia, cinta kasihnya kepada sama manusia. Wujud cinta kasih kepada Allah diwujudkan dalam relasi dengan alam ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Makanya dikatakan harus saling menjaga keutuhan ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, amat akrab juga dikatakan bahwasanya hukum kasih, hukum tuntutan yang diberikan Allah kepada manusia, oleh karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi umatnya, mengeluarkan dari kesulitan itu, makanya dituntut kini dengan cinta kasih mengasihi Allah dengan melakukan sungguh-sungguh perintah Allah itu. Saudaraku tentu masih ingat kembali apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwasanya bukti daripada mengasihi Allah di sorga lewat nama Yesus adalah dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau tidak melakukan perintah Yesus, perintah Allah dalam nama Yesus, kita tidak termasuk orang yang mengasihi Allah dalam nama Yesus. Orang Yahudi kala itu yang mengasihi Allah adalah yang melakukan hukum Allah, yakni hukum Taurat. Tuntunan-tuntunan yang diberikan Allah lewat hukum Taurat itu ekspresi dari cinta kasih manusia kepada Allah.
Oleh karena itu, bahagian besar orang yang memahami. Memutar pengertian itu bukan lagi tuntutan Allah. Makanya saya melakukan cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama manusia dan terhadap alam, tapi merupakan perwujudan keselamatan yang kuterima, merupakan perwujudan cinta kasih yang diterima oleh saudara-saudaraku, sehingga kita merasakan hal yang wajar, memperlihatkan kesetiaan, mengasihi sama manusia, mengasihi Allah dan mengasihi alam, bukan lagi karena tuntutan, tapi oleh karena mewujudkan kasih yang telah kita terima, sehingga kita menjadi mengasihi apa yang diinginkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena itu patut saya katakan pada saat ini, siapa yang diperhadapkan dengan hukum gereja, jangan lihat merupakan vonis atau kebencian, atau mau mengekskomunikasi atau mengeluarkan dari gereja, tapi lihat lain sebuah gambaran cinta kasih Allah yang menuntun Anda, saudara dan saya, untuk semakin melihat cinta kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Secara prinsip yang lebih detail, firman Tuhan berbicara kepada orang Israel setelah mereka sampai di Yerusalem, di Palestina, di tanah Kanaan. Allah mempertegas hukum-hukum yang akan mereka lakukan supaya relasi mereka dengan baik terjamin, supaya gambaran kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah memperlihatkan kristalisasi inti hakikat Allah dalam kehidupan mereka. Apakah itu, saudaraku yang kekasih? Hidup dalam keadilan, benar, tidak membalaskan segala sesuatu kejahatan dari orang lain yang mungkin kita hadapi, malah yang tersandung dengan hukum kepada kita, karena Allah mengampuni dan kita dikehendaki Allah supaya mengampuni seperti Allah, karena kita bangsa yang dipilih dan yang dikuduskan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, tidak berlama-lama saya mau masuk kepada pokok yang inti yang diperlihatkan oleh firman Tuhan. Peraturan-peraturan yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, menjaga kekudusan mereka, menjaga relasi yang baik di antara mereka, sebagai citra bahwa mereka adalah gambaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, supaya mereka tidak menjadi pembohong atau pendusta, sebagaimana yang kita lihat dalam ayat yang pertama. Kalau kita memahami bahwa di dalam pemakaiannya dalam tujuan untuk menutupi atau untuk menyembunyikan atau untuk menenangkan, berdusta dengan menyuap tujuannya adalah dalam rangka untuk membuat upaya menenangkan orang lain dengan cara memberi atau menyajikan sesuatu untuk menutupi kesalahan atau kekurangan. Dusta dalam arti dengan cara menyuap. Menyuap itu boleh kita katakan menenangkan, menutup mata orang supaya tidak melihat apa yang seharusnya diponis sebagai sesuatu yang salah dan melanggar aturan di tengah-tengah umat yang percaya kala itu dan saat ini. Dalam Alkitab tidak ada kesempatan kompromi terhadap suap. Demikian juga yang kita lihat dalam topik atau di dalam tema khotbah kita pada minggu hari ini, supaya kita menjadi sama-sama melawan korupsi. Melakukan perlawanan terhadap korupsi, dikatakan tadi melawan suap dan korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio, dari bahasa Latin yang berarti busuk. Busuk, remuk, menggoyahkan, memutarbalikkan yang benar, memutarbalikkan yang adil, dan yang terakhir memberikan pengertian tindakan melawan hukum
dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri. Kira-kira begitu dalam pemahaman hukum di Indonesia. Firman Tuhan mengajari kita pada hari ini bagaimana kita bersikap untuk melawan suap dan korupsi itu. Firman Tuhan ini berbicara, dikatakan kalau kita menebar kebohongan dan kalau kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah, dengan pendusta yang lagi katakan orang berita hoax, memberikan kaitan kepada kita supaya baik mendengar, baik berbicara, baik menganalisa pembicaraan, apakah ada kesalahan, apakah ada mungkin kelemahan, apakah ada mungkin yang kurang, dan tidak menambahi apa yang kita dengar dan rangka menyampaikan kepada orang, dan tidak berupaya untuk mengurangi makna kebenaran dari apa yang kita dengarkan. Dalam ayat 2 dikatakan janganlah turut suara, janganlah turut untuk mendukung hal-hal yang tidak pasti, yang merusak hukum, yang merusak kebenaran yang lain. Boleh kita katakan orang yang seperti ini adalah orang yang sering kurang punya pemberian. Firman Tuhan mengatakan janganlah engkau turut-turut kepada kebanyakan orang. Belum tentu pendapat orang banyak adalah yang benar. Oleh karena itu perlu menganalisa, perlu mendekati terhadap apa yang mau diputuskan, perlu mengadakan pendekatan apa kira-kira yang menjadi keputusan. Manakala ada keputusan itu yang berpihak kepada orang penguasa yang punya kasih, firman Tuhan mengarahkan kita agar kita punya pendirian. Pendirian kemana? Pendirian kepada arah yang benar, berpihak kepada arah yang benar, dan tidak ada dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Karena itu dalam ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, pihaklah yang benar. Jangan dipengaruhi oleh perasaan terhadap keadaan orang karena dia miskin, lalu ada semacam naluri yang tidak benar menjadi memihaki dia, padahal dia adalah orang miskin yang melakukan yang tidak baik. Orang miskin karena kondisi kemiskinannya dia cenderung melakukan tindakan perlawanan hukum, dan itu tidak baik. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ketiga supaya kita memihak kebenaran dan tidak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang bisa menimbulkan pelanggaran kebenaran hukum di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan menginginkan agar kita bisa menyelesaikan persoalan secara pribadi kalau memungkinkan. Dikatakan firman Tuhan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledaimu yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, engkau harus membantunya mengurangi bebannya itu. Saudaraku yang kekasih, kita katakan tadi bahwasanya hukum yang diterima oleh bangsa Israel terkait dengan semua aspek kehidupan mereka. Mereka hidup dari pertanian, mereka hidup dari peternakan, dan faktor-faktor pendukung dalam mencapai kesuksesan dalam pertanian itu termasuk mereka harus memiliki alat transportasi seperti keledai, lembu, kerbau, dengan yang lain-lain. Oleh karena itu, ketika mereka berhadapan dengan faktor penunjang seperti keledai, lembu, kerbau, atau yang lain, supaya mereka tidak membiarkan keledai yang tersesat, yang memiliki beban berat, karena dengan melalui pertolongan terhadap alat faktor pembantu dan rangka mensukseskan segala sesuatu pekerjaan mereka itu, otomatis sudah memperlihatkan cinta kasih di antara sesama mereka, sampai firman Tuhan menyentuh, sampai hukum menyentuh. Membuktikan bahwasanya kehidupan semua bangsa Israel yang terkait dengan hukum tidak bisa lepas
dari segala sesuatu gerak-gerik kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita benci kepada orang. Jangankan melihat orangnya, tapi melihat barang peliharaannya pun, hewan peliharaannya pun kita menjadi benci. Dan inilah yang menjawab oleh firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku dan saya, meski menyelesaikan secara pribadi pergumulan persoalan hidup yang seperti itu, karena Allah Bapa di sorga merindukan kita lebih sempurna daripada yang lain di tengah-tengah dunia ini, dan Allah Bapa di sorga rindu agar orang-orang pilihannya seperti kita dalam nama Yesus tidak dipengaruhi pergumulan persoalan pribadi untuk melakukan hal-hal yang adil dan yang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Yang jelas keledai bermasalah karena tersesat meski dibawa pulang ke tempatnya. Keledai yang bermasalah oleh karena beban berat, entah milik siapapun itu, dirindukan Allah lewat sabdanya, lewat firman-Nya, supaya kita mampu untuk mengurangi beban dan menolongnya. Saudaraku yang kekasih, luar biasa indah mulianya firman Tuhan, hukum yang diberikan oleh Allah dalam rangka mengasihi sesama, mengasihi hewan, mengasihi binatang sebagai respon mewujudkan cinta kasih kepada Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan sekaligus menyelamatkan kita, maka kita otomatis menyelamatkan jiwa orang, menyelamatkan fisik dan jiwa hewan-hewan yang menjadi pendukung dalam faktor-faktor pencapaian tujuan kehidupan kita di tempat di mana kita bekerja. Saudara boleh berefleksi pada saat ini, apakah yang menjadi penunjang di tempat saudara bekerja? Apakah yang menjadi faktor-faktor penunjang di tempat saudara mencari berkat di kantor swasta, di pemerintahan, di jalanan, alat transportasi, di udara, di darat, di laut, dengan yang lain-lain? Firman Tuhan ini memotivasi, mengarahkan, dan sekaligus merindukan kita agar lewat itu pun kita memperlihatkan cinta kasih terhadap sesama, karena kita mau sama-sama menolong, bukan justru mau menutup kemungkinan orang untuk memperoleh berkat dari apapun faktor pendukung untuk mencari berkat dalam kerja dan kehidupannya. Saudaraku, diinginkan oleh firman Tuhan menjadi solusi buat kebingungan, buat pikiran yang tersesat, buat hati yang galau di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu merupakan bukti cinta kasih kepada Allah yang saudara terapkan kepada sama manusia di tengah-tengah dunia ini. Rasanya saudaraku sederhana, tapi sangat teologis, karena Allah merindukan dan menginginkan hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Lalu kita beranjak kepada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8 yang memberikan inti bahwasanya tidak bisa dibeli oleh siapapun harga diri kita atau jabatan kita. Saudara punya jabatan sebagai siapa? Sebagai pemegang hukum, sebagai pemegang ajaran, sebagai pemutus, sekecil apapun itu, mulai dari tengah-tengah kelompok keluarga, di masyarakat dengan yang lain. Jangan sekali-kali mau disuap. Jangan sekali-kali mau kebijakan yang saudara pegang, keputusan yang diberikan kepada saudara untuk memutuskan, bisa digoncang oleh karena suap yang diberikan kepada saudaraku yang kekasih. Izinkan saya membaca ayat 7 dengan ayat yang ke-8. Dikatakan firman Tuhan, Allah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Allah anti kepada orang yang berupaya mencoba menerima sogokan sekian banyak
supaya terputar balikkan kebenaran, karena di tangannya, karena di posisinya, karena di dalam jabatannya ada kuasa untuk melakukan hal seperti itu. Saudaraku yang kekasih, kembali saya pertanyakan, siapakah saudara di masyarakat? Adakah yang mendengarkan firman Tuhan ini punya posisi di pemerintahan? Adakah saudaraku yang punya posisi di tengah-tengah gereja? Peliharalah keadilan dan kebenaran, karena itu sudah merupakan respon kepada cinta kasih Allah yang menyelamatkan jiwa kita, yang menyelamatkan kehidupan kita. Keadilan Allah ada dalam nama Yesus yang memperlihatkan bahwasanya hidup kita ini hanya memperoleh keadilan di dalam namanya yang sudah korban demi untuk kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-9 diberikan peraturan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan rasis. Karena apa? Karena bangsa Israel dulunya adalah bangsa yang sedang berada dalam penindasan di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah bangsa Mesir. Dikatakan firman Tuhan, sebab engkau telah mengetahui bagaimana jiwa orang asing. Mereka tentunya merasa menyendiri di tengah-tengah keramaian. Mereka meraung menangis rindu kepada keluarga, kepada saudara, tapi tidak bisa untuk keluar. Oleh karena itu cinta kasih Allah kepada mereka, mereka diperhatikan dengan melalui peraturan-peraturan yang diputuskan oleh tua-tua bangsa Israel. Jikalau ada yang tercecer ketika mengambil padi atau gandum atau mungkin buah dari anggur, biarkan saja supaya ada menjadi hak milik orang asing yang ada di tempat itu. Allah tidak berpihak berlebihan kepada orang asing, tapi Allah juga memberlakukan sisi nilai kemanusiaan orang asing dengan cara memberlakukan hukum yang sama kepada orang-orang yang menjadi warga asli di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana remuknya hatinya bangsa kita ini, karena dia rindu bersekutu bersama-sama dengan anak dan istrinya. Saudaraku yang kekasih, karena itu perlu diberikan pendampingan, pembelaan kepada mereka. Dikatakan firman Tuhan supaya orang asing yang ada di tengah-tengah kita diperhatikan dengan baik, karena jiwa dan kalbu mereka meraung, menjerit, karena mereka rindu kepada sanak saudara dan keluarganya yang ada di kejauhan. Saudaraku yang kekasih, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan beberapa dari khotbah ini. Yang pertama, firman Tuhan ini merindukan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang pelaku-pelaku sogok, suap, korupsi, dan supaya kita memerangi itu dengan berpegang kepada firman Allah ini dengan satu istilah yang sangat tepat. Janganlah saudaraku mau untuk memutarbalikkan fakta yang benar, yang adil, menjadi sesuatu yang tidak benar dan yang tidak adil. Oleh karena dusta, oleh karena kebanyakan orang, oleh karena orang miskin, oleh karena perasaan pribadi, oleh karena suap. Biarlah senantiasa saudara yang kekasih hidup dalam nama Yesus yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini, memperdamaikan kita dengan segala sesuatu, sehingga kita dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang benar yang dikehendaki hukum dan aturan tengah-tengah kita, sehingga hidup kita sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau senantiasa yang menyertai kami, agar kami kuat ketika ada orang yang menggoncang hati, pikiran, dan kalbu kami. Banyaknya materi demi menggoncang posisi kami untuk mengambil keputusan yang benar. Engkau Allah Bapa di sorga yang menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tegas
malah melawan sikap yang korup, melawan sikap penyuap, agar bumi negara kehidupan kami ini sejahtera dan sungguh-sungguh kami merasa bersukacita mengarungi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.